Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Pada saat ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan seri pelajaran kita. Sebelum melanjutkan pelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang masih menjadi bagian kami hingga pada saat ini. Kami mau melanjutkan seri pelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami agar kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah di saat kami belajar bersama-sama melalui kanal virtual ini, kami juga boleh mendapatkan anugerah kasih sayang Tuhan. Inilah dua permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-11 dengan judul Hidup di Negeri Ini. Ayat inti untuk pelajaran kita saat ini dari Amsal 15 ayat 1. Isinya demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Pelajaran kita saat ini berfokus pada beberapa kitab berikut ini, yaitu Yosua pasal 22, Efesus 6 ayat 7, Yohanes 7 ayat 24, selanjutnya Bilangan pasal 25, Amsal 15 ayat 1, dan yang terakhir kitab 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau lihat bagaimana tinjauan umum dari pelajaran kita saat ini. Saudara-saudara sekalian, tidak ada bangsa tanpa hukum dan tanah. Demikian halnya dengan Israel dalam Alkitab, yang menerima hukum Allah dalam kitab Keluaran dan memperoleh tanah dalam kitab Yosua. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai kerajaan para imam, mereka juga membutuhkan identitas yang kuat, yang berakar pada panggilan mereka sebagai umat pilihan untuk menjadi wakil Allah di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, identitas seperti itu tidak akan bertahan tanpa dua elemen dasar, yaitu komitmen yang total dan persatuan. Tema inilah yang menjadi inti dari kitab Yosua pasal 22, Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini, tanah telah ditaklukkan dan dibagi di antara semua suku. Setidaknya sebagian. Karena Bapak Ibu sekalian masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Terlepas dari fakta ini Bapak Ibu, Israel masih perlu memahami apa artinya menjadi Israel. Kebutuhan mereka untuk memahami identitas mereka adalah tujuan dari pidato penutup kitab ini yang ditemukan dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 8, Yosua pasal 23 dan Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya pidato-pidato yang ditemukan dalam pasal 23 dan 24. Kata-kata Yosua dalam Yosua 22 ayat 2 sampai 8 kepada orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang berangkat ke seberang sungai Yordan dimaksudkan sebagai wacana perpisahan. Meskipun dirancang sebagai perpisahan, karena episode Mesbah di bagian kedua pasal tersebut, Yosua akan berinteraksi dengan suku-suku ini lagi. Dalam wacana tersebut, Bapak Ibu sekalian, Yosua menyingkapkan jalan menuju komitmen total yang dimulai dengan kasih dan diakhiri dengan pelayanan. Peristiwa yang melibatkan suku
Transyordan di bagian kedua pasal tersebut, ini menunjukkan bahwa komitmen individu atau korporat kepada Tuhan tanpa persatuan juga merupakan ancaman bagi rencana Allah. Jika Israel ingin menanggung tantangan di depan, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak dapat melupakan siapa mereka dalam hubungannya dengan Allah dan satu sama lain, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita mau lihat bagaimana komentar untuk pelajaran kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Yosua pasal 22 ini memuat narasi terakhir dari kitab tersebut yang didahului oleh pidato singkat dari pemimpin yang terhormat kepada suku-suku Transyordan yang setelah mematuhi perintah Musa dengan membantu saudara-saudara mereka dalam penaklukan, siap untuk menyeberangi kembali sungai Yordan. Pidato Yosua, Bapak Ibu, ini menekankan bahwa meskipun mereka terpisah secara geografis, pidato Yosua menekankan bahwa jikalau meskipun mereka terpisah secara geografis, suku-suku Transyordan masih menjadi bagian dari Israel dan harus hidup sesuai dengan itu. Pesannya difokuskan pada pentingnya komitmen sepenuh hati kepada Yahweh dalam konteks perjanjian yang mengharuskan pelayanan berdasarkan kasih. Meskipun terpisah secara geografis, Bapak Ibu, mereka dipanggil untuk tetap bersatu dalam pengabdian mereka kepada Taurat dan pemberi. Pendirian sebuah mezbah yang menjadi ujian bagi komitmen dan persatuan mereka. Bapak Ibu sekalian, dari cinta ke melayani. Itulah yang kita akan lihat berikutnya ini. Dalam kitab Yosua pasal 22, Bapak Ibu, pemimpin Israel mendekati akhir tugasnya. Tanah itu dibagi dan Israel memiliki kendali relatif atas sisa wilayah yang akan ditaklukkan. Sekarang, musim perpisahan akan segera dimulai. Karena Yosua yakin bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengan para pemimpin suku-suku Transyordan yang dengan cepat terbukti bersalah, ia memberi mereka instruksi yang tepat. Yang terakhir, dalam struktur perjanjian yang khas, Yosua memuji mereka karena mengikuti semua yang diperintahkan Musa dan dirinya sendiri, dan karena membantu saudara-saudara mereka selama penaklukan. Yosua pasal 22 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara sekalian, kemudian ia menekankan kesetiaan Allah dalam memenuhi janji-janji dan berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk beristirahat. Yosua 22 ayat yang keempat. Sebelum keberangkatan mereka, ia merangkum inti dari Taurat atau hukum dan menjelaskan jalan menuju komitmen penuh dalam 5 frasa infinitif yang secara logis berkembang dari kasih ke pelayanan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, mengasihi Yahweh, Allah. Kasih adalah dasar karakter Allah dan segala sesuatu dimulai dari kasih. Pelayanan tanpa kasih adalah legisme. Pelayanan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, adalah distorsi dari Taurat dan tidak dapat diterima oleh Allah. Di samping hidup dan menaati, Bapak Ibu sekalian, menasehati adalah ringkasan hukum yang sudah ada di mulut Musa sebelum kematiannya. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12, 13, dan 20. Lalu kitab Ulangan 11 ayat 1, Ulangan 6 ayat 4 sampai 15, dan yang terakhir Ulangan 13 ayat 4 dan 5. Bapak Ibu sekalian,
Tidak ada pertentangan antara wahyu Allah dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ia menciptakan manusia untuk memiliki hubungan dengannya berdasarkan kasih, bukan rasa takut. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Tanpa kasih, kita tidak berguna. Bapak Ibu sekalian, kasih kita sudah merupakan respon kita mengasihi dia karena ia lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Objek kasih kita seimbang Bapak Ibu antara transendensi ilahi, Sang Pencipta atau yang disebut dengan Elohim, dan imanensi Tuhan kita atau Yahweh yang tinggal bersama umatnya. Yang kedua, hidup menurut jalannya. Alkitab sering menggunakan metafora berjalan untuk merujuk pada hubungan antara Allah dan umatnya, Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi, hal itu mengungkapkan keintiman dan sisi lain kesepakatan. Dalam arti harfiah, Allah berjalan dengan umatnya. Keluaran pasal 13 ayat 21. Kita bisa bandingkan dengan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Dalam arti rohani Bapak Ibu sekalian, ia memanggil mereka untuk berjalan bersamanya. Terhadap latar belakang ini, saudara-saudara sekalian, gambaran itu menjadi rasional. Karena berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Selain itu, saudara-saudara, hal itu menunjukkan perilaku yang diharapkan dari mereka yang memilih untuk berjalan dengan Allah. Seperti yang terlihat dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 23 dan 24. Dikatakan, jika kamu terus memusuhi aku, maka aku sendiri akan memusuhi kamu. Ini dalam versi New International Version. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk menaati perintah-perintahnya, mematuhi hukum sebagai ungkapan kehendak Tuhan adalah hasil alami dari hati yang bersyukur dan memahami apa yang Tuhan lakukan. Dalam urutan ini Bapak Ibu sekalian, ada perkembangan dari kasih sebagai titik awal percikan pertama menuju hubungan saling percaya yang menghasilkan ketaatan. Itulah sebabnya Yohanes berkata bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita bisa baca dengan lengkap dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, jelaslah bahwa ketaatan sejati ini berasal dari kasih. Sebagaimana terbukti dalam perkataan Yesus kepada murid, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Bapak Ibu sekalian, mematuhi hukum akan mendatangkan kehidupan bagi Israel. Imamat 18 ayat 5. Bukan kehidupan dalam arti keselamatan, tetapi kehidupan yang berlimpah di tanah tersebut. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ilahi, Bapak Ibu sekalian, Israel dapat membangun masyarakat yang adil dan makmur, yang keberhasilannya akan menjadi bukti bagi dunia. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, berpegang teguh kepadanya. Kata kerja Ibrani DBQ juga berarti melekat atau berpegang teguh, baik dalam arti harfiah maupun metaforis. Dalam arti kiasan, Bapak Ibu sekalian, kata ini menunjukkan keadaan kesetiaan, kasih sayang, dan kedekatan. Kemunculan pertama kata ini menggambarkan seorang pria yang melekat pada istrinya dalam pernikahan. Dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 20. Bapak Ibu sekalian, perintah yang sama untuk berpegang teguh, tetapi kepada Yahweh juga didahului oleh seruan untuk mengasihi dan menaati. Ini muncul dalam Ulangan pasal 30 ayat 20, di mana Musa juga menyajikan alasannya. Hal itu berarti hidup. Seperti pelampung bagi orang yang hampir tenggelam, Bapak Ibu sekalian. Israel harus berpegang teguh pada Tuhan sebagai satu-satunya harapannya. Gambaran itu juga membangkitkan perlunya kegigihan dan ketekunan dalam menjaga hubungan dengan Tuhan di negeri dan di masa di mana banyak sekali gangguan yang akan bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, melayani Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Ungkapan melayani Yahweh ini muncul 56 kali dalam Perjanjian Lama dan sering menunjukkan kepada menyembah atau menempati perjanjian dengan setia. Melayani Yahweh, Bapak Ibu sekalian, merupakan alasan yang disampaikan kepada Firaun untuk kepergian Israel dari Mesir. Dikatakan, dan engkau harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu dengan mengatakan, biarkan umatku pergi supaya mereka melayani aku di padang gurun. Keluaran pasal 7 ayat 16 kita bisa bandingkan dengan kitab Keluaran pasal 12 ayat 31. Ketika Israel meninggalkan Mesir, saudara-saudara sekalian, mereka pada dasarnya mengubah tuan dengan menerima pelayanan Yahweh gantinya Firaun. Dengan melayani Tuhan, Bapak Ibu, mereka akan mengalami berkat dan memenuhi rancangan mereka untuk memberkati semua keluarga di bumi. Pada akhirnya, orang-orang tebusan juga dipanggil untuk melayani Tuhan selamanya. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, manusia menemukan identitas sejati mereka hanya ketika mereka dengan sukarela melayani pencipta mereka dengan cinta. Perpaduan antara kasih dan pelayanan ini merupakan paradoks kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ketika makhluk hidup melayani diri mereka sendiri, mereka hanya menghadapi kebingungan, keputusasaan, dan kematian. Namun, ketika mereka menyerahkan sikap mementingkan diri sendiri dan tunduk kepada kehendak Sang Pencipta, mereka menemukan tujuan sejati, kepuasan, dan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat alasan yang sama di balik pernyataan Yesus dalam Lukas pasal 9 ayat 24. Dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Setelah menyampaikan pidato perpisahannya, Bapak Ibu sekalian, Yosua memberkati suku-suku di seberang Yordan dan menyuruh mereka pergi ke tanah warisan mereka. Dalam kitab Yosua pasal 22 ayat yang ke-6. Kata-kata ini Bapak Ibu dimaksudkan sebagai kata-kata terakhir Yosua kepada mereka. Tetapi tidak lama setelah itu, peristiwa di Mesbah menguji tekad mereka untuk mengikuti nasihat Yosua. Saudara-saudara sekalian, kurangnya persatuan ini menjadi masalah sepanjang sejarah Israel. Tak lama setelah kematian Yosua, kegagalan mereka untuk mengasihi, berjalan, taat,
berpegang teguh, dan melayani ini menunjukkan kurangnya persatuan teologis, sebagaimana terlihat dalam kitab Hakim-Hakim, yang pada akhirnya menyebabkan perpecahan bagi Israel. Pada akhir kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu sekalian, perang saudara hampir membuat suku Benyamin punah. Hakim-Hakim 20 ayat Hakim-Hakim 20 dan Hakim-Hakim pasal 21. Meskipun kerajaan bersatu membawa persatuan politik dan spiritual untuk sementara waktu, keadaan ini tidak akan berlangsung lama, Bapak Ibu sekalian. Setelah perpecahan antara suku utara dan selatan, Israel tidak pernah menjadi satu bangsa lagi. Kemurtatan terbukti menjadi kekuatan perpecahan dan ketidakharmonisan. Saudara-saudara sekalian, sejarah Israel menggambarkan bahwa persatuan dan komitmen total saling bergantung. Kita mau lanjutkan untuk melihat apa aplikasi dari pelajaran kita pada saat ini. Hubungan yang langka. Dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, hubungan Allah dengan umatnya sering diibaratkan sebagai sebuah pernikahan. Dengan Allah sebagai suami yang penuh kasih dan Israel sebagai istri yang tidak setia. Bapak Ibu sekalian, metafora ini menggambarkan gagasan tentang kasih Allah tak tergoyahkan yang kontras dengan ketidaktaatan Israel. Dalam perjanjian baru, kedatangan Mesias yang dijanjikan ini diibaratkan sebagai sebuah upacara pernikahan. Bapak Ibu sekalian, pikirkan tentang pengalaman kita sendiri sebagai pasangan jika sudah menikah. Atau renungkan persahabatan kita yang mendalam. Dan pertimbangkan bagaimana resep Yosua untuk komitmen total sangat penting bagi hubungan yang bahagia dan langgeng. Renungkan Bapak Ibu sekalian, masing-masing tindakan penting berikut secara individual dan bagaimana tindakan tersebut berkontribusi pada keberhasilan suatu hubungan. Cinta, berjalan, menghormati, berpegang teguh, melayani. Berikutnya yaitu tentang persatuan abadi. Seorang pengunjung rumah sakit jiwa terkejut saat melihat bahwa hanya ada 3 penjaga yang mengawasi 100 orang narapidana yang berbahaya. Ia bertanya kepada pemandunya, "Tidakkah Anda takut orang-orang ini akan mengalahkan para penjaga dan melarikan diri?" Dia jawab, "Tidak. Orang gila tidak pernah bersatu." Ini pernyataan dalam tulisan Michael P. Grid dalam 1500 ilustrasi Alkitab Preaching, Grand Rapids MI Baker Books, tahun 2000, halaman 65. Bapak Ibu sekalian, dalam penyakit rohani kita mengalami kesulitan untuk bersatu. Dari sudut pandang perjanjian baru, persatuan dalam gereja adalah mukjizat yang dilakukan oleh Roh Kudus bekerja sama dengan kita. Efesus 5 ayat 2 sampai 15. Bagian A. Ya atau tidak? Apakah kita berkontribusi terhadap perpecahan di gereja atau apakah kita berupaya untuk mempromosikan persatuan? Bagian B. Berdasarkan jawaban di atas pada soal sebelumnya, jika kita mendapati diri kita sedang menghalangi persatuan, bagaimanakah kita dapat mengubah kebiasaan dan sikap kita sehingga menjadi kekuatan pemersatu? Sampai di sini pelajaran kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pelajaran kita ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami pelajari. Tuhan,
berikan kami kekuatan dan kemampuan. Biarlah kami dapat memahami dan mempraktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon urapan Roh Kudus Tuhan yang memberkati kehidupan kami selanjutnya. Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan hidup kami. Tuhan memberkati kami dalam semua pergumulan-pergumulan. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh selalu dimenangkan, dan kami boleh tetap setia untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Juga umat-umat Tuhan yang turut belajar firman-Mu ini melalui kanal virtual ini. Tuhan kiranya berkati mereka. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Kuatkan mereka dalam pergumulan iman. Menangkan mereka ya Tuhan dalam setiap tantangan. Biarlah kasih Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan. Ya Tuhan, kami rindu. Biarlah kesempatan yang baik, yang indah di hari-hari berikutnya boleh tetap menjadi bagian kami. Sehingga kami boleh terus mempelajari firman-Mu ini. Dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami Bapa. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.